Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar Anda hari ini? Saya pagi hari ini tidak ada aktivitas yang begitu signifikan. Saya hanya ingin matun. Bahasa Indonesia ini matun itu apa ya? Mengericik. Saya akan membersihkan rumput-rumput liar yang ada di bakalan-bakalan mami saya. Ya, ini di pot-pot yang hitam. Ini kita akan membersihkan ini dulu ya teman-teman ya. Jadi rumput-rumput begini ini, satu yang perlu kita bahas adalah sebetulnya ini pada saat musim kemarau ini sangat membantu untuk menanggulangi kekeringan. Kenapa? Karena rumput-rumput ini sangat mengandung air. Cuman dia memakan nutrisi, vitamin, makanan tanaman yang kita tanam sendiri. Contoh ini kemuning saya ini usianya baru 8 bulan ya, 8 bulan. Sebentar saya tanam pot seperti ini, kembang sengaja. Cuman ini kita sudah potong sejak awal. Nah, keuntungannya pada saat tumbuh rumput-rumput yang seperti ini teman-teman, rumput-rumput ini kan dia sangat doyan air. Ini sangat airnya, dia mampu menampung air begitu banyak ya, sehingga pada saat tanah ini kering dia masih menyimpan air sehingga dia masih hidup. Nah, sementara untuk menahan panas yang langsung terik dari matahari, ini menahan panas sekaligus kekeringan tanah yang ada di media kita, si rumput ini. Kenapa? Karena dia mengandung air cukup banyak. Itu keuntungannya. Cuman begitu ini sudah besar, rumput ini sudah menjalar kemana-mana, ini akan menghabiskan nutrisi dan vitamin media yang ada di pot kita. Kenapa? Karena dia cengkeramannya sangat kuat. Nih, contoh masih segini saja. Nah, ini tanah sudah ikut. Pada saat kita mengambil ini, mencabut rumput-rumput ini, tanahnya ikut semua. Nah, secara otomatis ya berkurang lah ya makanan, tidak terfokus di tanaman kita, di kemuning kita. Ini bukan hanya kemuning saja sih, mestinya tanaman yang lain juga akan tumbuh seperti ini. Jadi pagi ini saya sengaja memang menunjukkan aktivitas saya untuk bersih-bersih rumput liar, karena ini musim ya penghujan. Ini sangat subur ini. Waktunya kita mulai menata kembali benih-benih atau mungkin dongkelan-dongkelan ya. Kalau saatnya begini ini cepat pertumbuhan. Kenapa? Karena musim hujan. Kalau musim penghujan gini lebih enak kita menanam apa saja. Jadi kita nggak khawatir untuk mati. Kenapa? Karena ya biasanya musim penghujan digunakan untuk menanam oleh teman-teman pembonsai untuk mengawali aktivitas, mulai dari penataan akar, mulai dari penataan bentuk yang mestinya tidak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kemungkinan hidup itu lebih besar. Itu secara logika sih, karena hidup dan matinya makhluk itu kan kita nggak ikut. Cuman selama ini hampir apa yang kita lakukan setiap musim penghujan untuk menanam apa saja lebih mudah. Karena mungkin disitulah berkahnya hujan, sehingga kita menanam apa saja bisa tumbuh dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan itu kita sudah panen ya. Itu sih omongannya saya. Menukil dari beberapa teman-teman lah gitu ya. Pokoknya udan-udan iku ndang nanduro gitu ya kalau bahasa Jawa. Kalau hujan-hujan cepetan menanam apa saja, itu gampang hidup. Nah, maka perawatannya juga lebih mudah. Satu, kita memang irit di di air, karena tiap hari kita tidak perlu lagi menyiram karena tiap hari sudah hujan. Cuman medianya yang jadi catatan adalah medianya jangan sampai menggenang. Medianya jangan sampai nek basa Jawa niku ngemu banyu, menampung air lebih banyak, sehingga maka akan terjadi penumpukan air di dalam media. Nah, disitulah akan terjadi pembusukan media
yang pada dasarnya media itu harus cepat segera mengalirkan air yang tidak terpakai kan gitu kan. Setelah diserap oleh tanaman kita, maka air itu akan segera habis turun ke bawah pot dan mengalir kan gitu. Tapi kalau air itu ada di dalamnya pot, maka akan terjadi genangan air sehingga itu membuat busuknya akar. Itu secara logika saja sih. Tapi kadang-kadang yang punya hidup dan yang menghidupi semua tanaman kita nggak sampai ke sana pemikirannya. Tapi secara logika, secara pemikiran akal, seperti itu teman-teman ilmu yang diberikan oleh para senior pembonsai yang sudah pengalamannya jauh di atas saya. Karena saya banyak ngangsu kaweruh, saya banyak menggali ilmu-ilmu bagaimana menanam dengan baik, seperti itulah ya. Oke, saya mulai mengevaluasi sekali kalau musim hujan-hujan begini ini, nih mame-mame kecil ya. Saya selalu membersihkan dengan kasih sayang yang saya miliki terhadap tanaman saya, sehingga mudah-mudahan ini nanti juga menjadi berkah. Jangan bosan-bosan untuk selalu membersihkan rumput-rumput ini. Kenapa? Karena biar tidak mengganggu puasanya bonsai ini, ya kan? Kenapa? Karena sudah potnya kecil, yang makan banyak sehingga nanti berebut, ya kan? Ini kan pasti berebut. Kalau tidak berebut bagaimana? Ya, jadi begitulah teman-teman. Aktivitas pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, sehingga apa? Sehingga sesuatu yang saya lakukan ini untuk pagi hari, membersihkan rumput-rumput liar yang seyogianya tidak ada di dalam pot. Ya, kenapa? Karena membantu paling tidak peperangan. Jadi apa saja yang menurut media itu tidak seyogianya kita ada di situ karena makan yang lain, hak orang lain, ya kita cabut saja. Ibarat ini satu negara yang di luar ini memakan haknya orang lain, ya sudah kita cabut aja, ya kan? Yang kita harapkan kan yang tumbuh dengan baik, tumbuh dengan benar, tumbuh dengan semua perencanaan dan kriteria kita adalah kemuningnya kan gitu kan. Nah, kalau ada rumput-rumput liar yang tumbuh, maka apakah itu menjadi program Anda? Tidak. Tapi dengan segala resiko yang ada, maka akan tumbuhlah gulma-gulma atau rumput-rumput yang tidak kita inginkan. Apakah itu kita biarkan? Kalau harus menjadi tujuan kita itu termakan juga dan terkurangi juga nutrisinya? Enggak lah, ya lah. Sampean melepas ikan di dalam kolam, ikan itu hanya satu ikan mujair saja, sementara akan muncul ikan lain dan itu predator. Apakah kita biarkan ikan predator itu memakan ikan yang kita rawat di kolam? Enggak mungkin kan? Kita usir kan? Atau kita ambil, kita buang kan gitu kan? Kita tempatkan di mana tempatnya dia berada kan gitu kan? Begitu juga dengan bonsai kita. Yang kita tanam adalah kemuningnya. Yang kita tanam kemuningnya. Kalau ada rumput-rumput liar ini yang mengganggu perjalanan hidup si kemuning untuk ya berkembang dengan baik menuju yang kita harapkan, apa kita biarkan rumputnya? Enggak kan? Kita buang kan? Makanya satu negara itu kalau punya tujuan, ya yang mana yang akan menjadi baik, kalau ada perusuhnya, ada marusnya, ya sudah, ya dibuang gini aja, dicabut gini aja sudah, ya kan? Maka biarkan dia hidup di yang lain. Di mana nggak tahu. Itu yang terjadi lah. Ya itu perjalanan hidup. Apa saja pasti ada yang merongrong, ada yang ya begitulah ya. Oke teman-teman, pagi hari ini memang sengaja menunjukkan apa yang menjadi kegiatan pagi saya, ya begini, membersihkan rumput-rumput yang tidak saya inginkan di antara pot-pot kecil si mami saya ini.
Oke, kalau nggak ada rumputnya gini kan kelihatan sendiri-sendiri mana yang kita tanam, mana yang enggak gitu ya. Kalau sudah bersih gini kan, ya kan, kalau sudah bersih gini kan, kita tunggu perkembangan berikutnya. Yes, ini masih pengawatan. Kawatnya gede, nggak apa-apa. Oke, aduh, ini ya ginilah teman-teman. Biasanya rumput-rumput ini akan tumbuh kembali dalam kurun waktu 1-2 minggu. Anak-anakannya 1-2 minggu dia akan muncul lagi benih-benih rumput seperti ini. Makanya saya selalu muter gak ada habisnya untuk memberikan rumput-rumput ini. Begitu juga di Anda kan, saya yakin Anda melakukan itu juga ya. Kenapa? Karena untuk menghilangkan ini waduh susah. Makanya saya kasih pasir malang yang kasar di atasnya ini, saya lebih mudah untuk mencabutnya karena rumput-rumput ini untuk tumbuhnya masih terhalang dengan batu-batu kecil dan koral-koral atau kerikil-kerikil kecil yang dari pasir malang itu. Jadi cabutannya lebih enak daripada tidak ada pasir yang kasar-kasar itu. Kenapa? Karena itu ternyata dia tumbuhnya kadang-kadang ada di atasnya gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur gede, terlanjur bergerombol, ya tetap masuk ke dalam media yang paling bawah sih, dia ikut juga. Loh, itu di bawah ada lah. Saya tidak hanya kok dibuangnya langsung ke enggak, ini aja ada tempat. Ada tempatnya. Jadi kalau diturunkan ke bawah bukan berarti saya harus buang di tanah. Jadi siapkan dulu tempat untuk menampung rumput-rumput ini sehingga tidak mengotori yang bawah. Ya kan? Jadi jangan dikira saya buang ke bawah ini kemudian nanti di bawah nggak ada penampungnya. Ada Mas Bro, Mas Bro ada menampung saya. Oke. Sudahlah, yang penting pagi hari ini kita bahagia dengan semua tanaman-tanaman kita. Kita mencoba merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai Anda, biarpun itu menurut Anda jelek, biarpun menurut Anda itu kurang ideal, tapi tetaplah rawatlah dengan kasih sayang. Kita tidak tahu kapan tanaman itu akan menjadi ideal, karena bukan hak kita. Kita hanya sebatas merencanakan. Apa yang kita rencanakan itu belum tentu sesuai dengan rencana kita, tapi lambat laun sesuai dengan perkembangan kehidupannya dia, alam yang membentuk dengan sendirinya. Ternyata yang kita prediksi dari awal ini belum ideal, ini jelek, ternyata tanpa kita sadari pergerakannya, kemudian hempasan dan ya bentukan secara alami ternyata menjadi satu produk atau bentuk bonsai yang tidak kita inginkan. Ternyata dia justru lebih ideal daripada yang lain. Jangan salah ya, makanya jangan memilah dan memilih, jangan mengilokkan. Jangan mengilokkan itu apa namanya, jangan memaitu, jangan menyalahkan, jangan menjelekkan. Kenapa? Karena diri kita sudahlah, diri kita jangan merasa lebih baik dari yang lain, itulah ya. Kenapa? Karena tanaman juga begitu. Awalnya kita menyepelekan dia, tanaman ini yang ini bentuknya kurang bagus, ini awalnya begini. Nah, kalau sudah bagus maka akhirnya kita mendolimi si ini. Sudahlah, yang penting apa yang kita sudah menanamnya, kita wajib bertanggung jawab untuk merawatnya, gitu kan? Karena kita sudah mau menanam, kita sudah mau menempatkan dia di dalam pot yang mestinya dia ada di alam, tumbuh dengan sendirinya, mencari makan di alam itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena tidak ada di dalam pot, sementara kita paksa dia untuk hidup di pot, medianya yang sengaja kita kecilkan sehingga media itu menghambat pertumbuhan si bonsai itu sendiri, ya kan? Nah, kelinci ya, saya ngomong kalau gitu.
inilah kemuning-kemuning saya yang saat ini yang baru usia 8-9 bulan, yang harus saya bersihkan setiap hari rumput-rumputnya dan gulma-gulmanya. Mudah-mudahan menjadi aspirasi Anda. Jangan jenuh, jangan bosan-bosan untuk selalu membersihkan rumput-rumput seperti ini, karena kita paling tidak ya bentuk kasih sayang kita kepada tanaman kita yang memang sengaja sudah kita tempatkan di pot-pot seperti ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Anda selalu membersihkan tanaman kita dari rumput-rumput liar. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda selalu sehat walafiat, sukses selalu, rezekinya banyak, lancar dan berkah. Dari kediaman Sodik Ismail, saya minta maaf. Kita ketemu lagi di program berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.